Oke, baik, kita lanjutkan masih dengan adjective clause connector ya, masih dengan adjective clause connector. Nah, di sini kalau di non clause kemarin itu ada konektor non clause yang bisa berfungsi ganda, dalam artian bisa jadi konektor dan subjek pada saat yang sama. Di adjective clause juga seperti itu. Jadi ada konektor memang yang bisa jadi konektor dan subjek pada saat yang sama gitu ya. Konektor as subjek ya. Jadi konektor yang berfungsi sebagai subjek juga. Berarti nanti konektornya itu tidak akan diikuti subjek lagi. Jadi biasanya langsung verb saja karena dia juga sudah berfungsi sebagai subjeknya. Oke, contohnya di sini ada contoh, the woman is filling the glass that is on the table. Jadi wanita itu sedang mengisi gelas yang ada di atas meja. Jadi gelas yang ada di atas meja. Jadi langsung gitu ya. Gelas ini. Jadi gelasnya, kemudian langsung konektor that gitu ya. Oke, kemudian diikuti verb ya, that is on the table. Oh, langsung aja. Oke, gelas yang ada di atas meja. Ini setelah konektor that langsung verb ya. Jadi tidak lagi diikuti subjek gitu. Karena kalau diikuti subjek, kita masukkan subjek lagi nanti jadinya double subjek ya. Bermakna ganda nanti. Gelas yang, nah, jadi ini sudah langsung nih, gelas yang ada di atas meja. Oke. Nah, atau yang nomor 2 ya, yang contoh kedua. The glass that is on the table contains milk. Nah, di sini sudah ada verb sentence. Oh ya, tadi verb sentence yang di atas itu ada ini ya, is filling, subjeknya the woman. Ya, jadi the woman is filling, kemudian diikuti objek the glass gitu ya. The glass that is on the table. Oke, kemudian ini verb sentence-nya ada contains, diikuti objek milk, ya berarti subjeknya ini ya, the glass sampai di belakang table. Oke, nah kemudian ada inti subjeknya ada di glass yang dijelaskan oleh adjective clause. Nah, ini dijelaskan oleh adjective clause. Oke, the glass that is on the table. Jadi langsung gitu ya. Gelas yang ada di atas di atas meja. Oke. Contains milk. Jadi contains milk. The glass that is on the table contains milk. Oke, terisi susu gitu ya. Gelasnya terisi susu. Oke. Next, kita lanjut. Nah, contoh. Nah, ini contoh untuk yang tadi ya, konektor yang berfungsi sebagai subjek. Bla 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 is on the table has 4 sections. Di sini ada verb has ya, has 4 sections. Kemudian ada is juga. Nah, berarti kita butuh satu konektor ya. Oh ya, has ini on the table-nya tidak bisa jadi subjek has ya, karena ada on di sini. Nah, jadi kemungkinan subjeknya itu dari sini sampai sini gitu ya. Oke, jadi kita butuh bagian dari subjek atau inti subjek gitu ya. Nah, kalau yang A itu tidak bisa ya, karena kita butuh satu konektor, masih butuh satu konektor conjunction. Karena di sini ada dua verb has dan is gitu. Nah, the notebook ini ada konektornya, oke bisa saja. Yang C juga ada konektornya because dan. Nah, yang D tidak ada, oke. Nah, kita hilangkan yang D dulu. Nah, berarti antara B dan C. Kalau yang C, kita kan tadi butuhnya apa ini? Butuhnya subjek gitu ya, subjek. Nah, ini tidak bisa jadi subjek because the notebook gitu ya. Because the notebook is on the table has 4 section. Nah, itu tidak lengkap. Tidak ada subjeknya has nanti. Oke, karena ini tidak bisa jadi subjeknya. Nah,
Makanya yang paling tepat itu adalah yang B. Jadi the notebook ya. Jadi subjeknya nanti itu adalah the notebook. Inti subjeknya maksudnya ya. Itu adalah di the notebook. Jadi kita masukkan ya, masukkan coba di kalimatnya. Jadi the notebook which is on the table ya. Jadi ada kata which. Kemudian diikuti is which ya di sini sebagai konektor juga sebagai subjek. Nah, kemudian diikuti verb is the notebook which is on the table. Di notebook yang ada di atas meja has 4 sections. Jadi memiliki 4 chapter gitu ya, bagian. Oke. Jadi notebook sebagai subjeknya. Which is on the table itu kemudian jadi modifier atau yang menjelaskan ya si subjek. Jadi dia menjelaskan si subjek. Kemudian ada has jadi verb sentence ya. Oke, jadi seperti itu. Next kita lanjut, kita lihat dulu. Nah, untuk yang konektor adjective clause, oke, jadi konektor adjective clause yang bisa berperan ganda, oke, bisa sebagai konektor dan subjek, itu ada who, yang ketika noun yang dijelaskannya itu berupa orang. Oke. Who. Ya. Nah, jadi who ini digunakan ketika dia menggantikan si subjek ya. Oke. Jadi who ini dia digunakan ketika menggantikan si subjek. Sedangkan kata whom tadi ya di pembahasan sebelumnya, whom itu digunakan memang juga untuk orang ya. Hanya saja nanti whom itu nanti dia harus diikuti oleh subjek verb gitu ya. Nah, kalau yang ini who untuk for people karena dia menggantikan subjek, maka penggunaannya nanti dia tidak mesti diikuti dengan subjek lagi ya, karena akan jadi double subjek. Nah, jadi langsung verb saja nanti dia. Oke, which ya boleh diikuti subjek verb setelah penggunaannya, boleh juga langsung aja langsung verb ya, tergantung kalau misalnya dia berfungsi sebagai pengganti subjek atau konektor subjek. Nah, langsung diikuti verb saja. Sama dengan that ya, that. Oke. Nah, ini contoh ya, she needs, ya dia butuh. Ini subjek verb, kemudian diikuti objek secretary. She needs berupa noun ya, secretary. Ya, who types fast. Nah, jadi langsung yang dapat mengetik dengan cepat ya, who types fast. Oke, jadi punya ini yang dimaksud who ini yang ini ya, secretary. Oke. Nah, jadi ini harus sesuai ya. Nah, atau ini contoh kedua gitu ya. Ada verb is, kemudian subjeknya itu ada secretary, the first. Oke. Ya, subjeknya secretary. Yang kemudian dijelaskan oleh clause connector. Clause, adjective clause ya. Who types fast. Oke. Ini modifier atau yang menjelaskan secretary. Jadi secretary who types fast is invaluable. Gitu ya. Oke, subjek verb ikuti objek. Kalau ini secretary-nya jadi subjek di sini. Oke. Coba kita langsung aja ke contoh soal. Oh ya, jadi tadi itu ini adalah konektor adjective clause yang dapat berfungsi sebagai subjek ya. Selain jadi konektor, dia juga dapat berfungsi sebagai subjek.
Oke. Sini juga ada. Oke. Nah, makanya dia nanti penggunaannya ini kalau dilihat di sini dia tidak diikuti dengan subject clause lagi ya, subject clause. Jadi setelah konektor langsung verb karena dia juga sudah berfungsi sebagai subjek. Oke, sama dengan penggunaan noun clause kemarin ya, noun konektor kemarin. Oke, kita lanjut. Oke. Kita bahas saja langsung di nomor 2 yang incorrect ya. The cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Nah, jadi di sini ada dua rangkaian verb gitu ya. Dua verb, the cars are trying dan ada are lined up for blocks. Oke. Nah, di sini ada dua verb. Nah, berarti kita butuh satu konektor, sedangkan di sini tidak ada konektornya. Missing konektor berarti ya, mestinya di sini ada satu konektor. Nah, kalau saya lihat contohnya mestinya kalimatnya itu the cars which are trying. Harusnya ada which di sini gitu ya. The cars atau that the cars that are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Jadi mobil yang sedang berusaha untuk masuk di freeway system ya, are lined up for blocks. Jadi ngantri. Nomor 3, I have great respect for everyone who on the dean's list. Oke, nah kita lihat I have great respect ini subject verb. Great respect for everyone. Nah di sini ada kata everyone who. Nah ini konektor ya. Oke, sorry. Ada konektor who. Ya, dia menjelaskan everyone. Oke. Nah, karena sudah ada konektor who, nah berarti mestinya setelahnya itu ada verb gitu ya. Harusnya ada verb ya. Berarti kita butuhnya dua verb di kalimat ini. Tadi sudah ada have gitu ya. Nah, berarti kita butuhnya verb dari konektor ini. Verb dari clause adjective clause ini ya. Jadi ini everyone who bla. Nah, sedangkan di sini setelahnya tidak ada verb. So it's a missing verb ya. Jadi missing verb dia. Oke, tidak ada verbnya. Jadi incorrect. Oke. Mestinya di situ for everyone who is on the dean's list gitu ya. Who is ada is gitu. Setiap orang yang berada gitu. Oke. Nomor 4, it is going to be very difficult to work with the man which just began working here. It is going to be difficult to work. Oke, ini sudah jadi subject verb ya. It is going. Anggaplah subject verb main sentence-nya gitu ya. It is going to be very difficult to work with the man which di sini sudah ada which just began working here, ada connector which gitu ya. Nah, posisinya dia sebagai apa? Nah, ini adjective clause ya, which just karena dia menerangkan si the man which just began working. Jadi laki-laki yang baru saja mulai bekerja gitu. Nah, kita lihat di sini memang lengkap ya, ada konektor diikuti verb, which just began yang baru saja mulai. Ada dua verb lengkap. Kemudian yang kurang tepat itu adalah dia tidak sesuai dengan yang dia jelaskan ya, tidak sesuai dengan noun yang dia jelaskan. Ingat tadi which itu which khusus untuk thing ya. Nah, sedangkan ini adalah person ya, man. Di sini mestinya which-nya ini diganti dengan who tadi ya. Oke, jadi bukan which tapi who.
the man who just began working. Seperti itu. Oke. Sorry, jadi ini incorrect tadi. Nomor 5. It is going, the door that leads to the vault, it was tightly locked. Nah, di sini oke, ada subjek the door gitu ya, yang ada subjek the door, kemudian yang dijelaskan oleh ini adjective plus ya, that leads to the vault. Oke, jadi ini sudah ada penjelasannya. Oke, kemudian verbnya. Oke, kalau verb clause-nya itu ada leads ya. That connector yang berfungsi juga sebagai subjek. Jadi that kemudian diuruti verb leads. Nah, kemudian yang dicari adalah verb sentence-nya. Jadi ada ini was tightly locked ya, terkunci. Oke. Nah, di sini sudah ada verb, subjeknya tadi the door yang dijelaskan atau dijelaskan diikuti oleh adjective plus ya yang berfungsi sebagai modifier. Oke, that leads to the vault. Nah, di sini ada kata it. Nah, jadi it ini subjek juga. Nah, sedangkan kita tidak butuh subjek lagi ya, karena sudah ada subjek door. Jadi it-nya ini dihilangkan saja. Oke. It's incorrect berarti. Lah. Incorrect. Ya, karena double subject ya. Sudah ada subjek the door. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan adjektif plus kali ini. See you guys.